kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya, yang senantiasa ingin bertemu dengan beliau dan senantiasa mengharapkan syafaat uzbah nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu damang, tadi sudah seragamnya ukuran apa, Bu? Ada yang XL, ada yang L, ada yang M, ada yang triple L. Oh, berarti bajunya yang dikecilin apa badannya yang dikecilin? Badannya yang dikecilin ya. Kalau harganya sama nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, semangat, mudah-mudahan dengan bertambahnya seragam, bertambah juga kita semangat untuk menuntut ilmu agar tadi baju-bajunya itu menjadi saksi bagi kita bahwa kita pernah ada di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang mencintai karena Allah, berkumpul dalam sebuah majelis yang ini diridhoi oleh Allah. Jadi kalau misalnya sudah ada 100 pieces, ada Bu? Gamisnya enggak, ada 1 lemari penuh. Ada, masih mau tambah? Masih, nggak apa-apa karena kita perempuan. Kan kalau perempuan itu memang nalurinya oleh Allah itu diberikan keinginannya itu bertambah perhiasan, bertambahnya tas-tas, bertambahnya pakaian-pakaian, itu memang nalurinya. Kalau laki-laki bertambah apa coba Bu? Betul, bertambah istri karena nalurinya ke sana. Nah, maka masing-masing saling menghargai. Ibu menghargai kalau suaminya bertambah istri? Oh, enggak. Tapi suami harus menghargai ketika kita bertambah baju. Beda ya. Kenapa Bu beda nilai, Bu? Katanya mau saling menghargai. Kenapa, Bu? Bu, katanya uangnya pengen bertambah, bajunya pengen bertambah, kendaraannya bertambah. Tapi kalau misalnya kita keinginan harus di apa Bu? Harus dipenuhi. Kalau misalnya suami ingin dipenuhi enggak? Oh enggak, ya udah saya nggak akan maksa, saya juga dah enggak. Ya, baik ibu-ibu, insya Allah hari ini kita akan membahas terkait sesuatu yang memang terjadi pada saat ini. Di berita sekarang itu lagi viral bagaimana ada seorang bapak yang dikeroyok oleh massa di Bali Nun Jawa di sana sampai dia itu meninggal. Pernah mendengar? Atau misalnya mungkin di belahan Karawang lain gitu kan, ada seorang ibu misalnya yang dibunuh oleh anaknya karena tabungannya tidak mau dikasihkan, tapi dia pengen sepeda motor. Atau misalnya di belahan bumi yang lain ada seorang guru yang dianiaya oleh muridnya. Atau mungkin di dunia yang lain juga ada seorang anak yang dibunuh oleh ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi pada hari ini menandakan kita sebagai manusia biasa gitu kan, miris ya Bu ya. Nah, kasus yang terbaru ini adalah seorang bapak yang mencuri ayam, kemudian dikeroyok oleh massa rame-rame sampai meninggal. Kemudian dia itu meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, kemudian sepeda motornya juga sampai dibakar gitu kan. Nah, maka apa yang terjadi gitu kan? Apa yang sebetulnya terjadi pada saat ini? Sedikit-sedikit mental kita itu marahnya itu melebihi dari batas kewajaran seorang manusia gitu kan. Mental masyarakat saat ini betul-betul tipis, atau misalkan dikatakan mental kita atau kesabaran kita itu ibaratkan tisu dibagi 8, dibagi 7. Sudah amat tipis,
tambah tipis. Nah, maka bagaimana Islam menghargai terkait itu yang namanya penjagaan jiwa? Bagaimana Islam menjaga terkait jiwa itu harus dihargai ketika melayang itu seperti apa? Nah, sehingga dalam Islam kata dalam salah satu hadisnya hilangnya satu jiwa di hadapan Allah itu lebih disayangkan daripada hilangnya Ka'bah di muka bumi ini. Jadi saking apa? Saking Allah menjaga jiwa-jiwa, saking Islam itu menjamin apa kehidupan keberlangsungan manusia itu haknya hanya Allah yang harus mengambilnya. Nah, maka apakah manusia punya hak untuk mengambil jiwa yang lain? Tidak, betul ya Bu ya. Apakah manusia itu berhak meskipun nanti katanya si bapak ini sudah sering mencuri ayamnya, atau misalnya si bapak ini semakin meresahkan warga di sekitarnya. Nah, apakah pantas gitu kan mengambil seorang jiwa yang memang itu ditukar dengan rupiah yang begitu sedikit? Kalau misalnya Bu, si bapak ini tiap hari mencuri ayam, taruhlah ayamnya itu 50.000 lah kalau misalnya itu sebulan berturut-turut 50 kali 30 hari cuman 1.500.000. Apakah pantas dibayar dengan kehilangan jiwanya, kematiannya? Belum lagi dia meninggalkan anak yatim yang 3 orang yang masih dalam keadaan hadonah. Maksudnya hadonah itu kan pengasuhan gitu kan. Nah, maka Islam memberikan aturan hidup gitu kan, bagaimana jiwa itu betul-betul dijaga dalam Islam, bagaimana jiwa itu berharga dalam Islam. Islam tidak memandang apakah jiwanya ini adalah seorang soleh atau misalnya seorang yang salah, tetap Islam itu memberikan hak kepada orang-orang yang memang diberikan haknya itu sesuai dengan kemanusiaannya. Apalagi nanti Islam itu ketika diatur oleh Islam, baik itu misalnya seorang muslim membunuh seorang kafir atau kebalikannya orang kafir membunuh seorang muslim, itu mempunyai hak yang sama. Nanti di dalam daulah Islam atau ketika Islam itu ditegakkan, hak-hak kaum muslimin dengan hak-hak orang kafir itu sama ketika itu ada dalam daulah Islam. Nah, maka di sini Allah memberikan hukum, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas hal itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, maka di dalam Islam ketika ada seseorang dibunuh, itu harus dibunuh lagi. Adil gak Bu? Kalau misalnya si bapak ini dibunuhnya itu dikeroyok, bagaimana Islam menggambarkan ketika yang dibunuhnya 1, tapi yang mengkeroyoknya itu 7 orang? Coba, apakah semuanya dibunuh atau misalnya hanya 1 saja yang dibunuh? Semuanya dibunuh? Betul, semuanya dibunuh. Ini adalah salah satu contoh ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau
beliau itu menjadi pemimpin umat Islam, disebutnya Amirul Mukminin, disebutnya ulil amri, atau disebutnya seorang khalifah. Maka apa ketegasan dari seorang khalifah? Maka melaksanakan hukum-hukum Allah itu sesuai dengan Al-Quran, dengan hadisnya, tidak pandang bulu. Ya, apakah nanti misalnya yang membunuh itu adalah seorang yang punya jabatan, atau misalnya nanti yang mengeroyok itu adalah ketua sukunya, atau misalnya yang mengeroyok itu adalah berdarah biru. Di sini Ibu punya darah biru, Bu? Darah merah ya, Bu ya. Nah, maka itu tidak pandang bulu. Kenapa? Karena Islam ketika memandang atau ketika menghukumi itu seadil-adilnya. Nah, maka kata adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, maka dikisahkan pada sebuah maka ini adalah peristiwa pada masa Umar bin Khattab itu menjabat. Pernah ada 7 orang membunuh 1 orang di Yaman. Kemudian Umar tetap menghukum mati 7 orang itu. Kata beliau, kalau penduduk Sana'a ikut membunuh 1 orang, maka seluruh penduduk itu akan dikisos. Kenapa? Karena semua andil dalam pembunuhan tersebut. Misalnya, aku kan cuma menggetok aja kepalanya, aku cuma mencambuk kakinya, aku cuma misalnya menonjok misalnya pipi dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu mana yang menyebabkan kematian tersebut. Nah, sehingga di dalam hukum Islam begitu adilnya Allah, agar apa? Agar di dalam hukum itu ada jawajir dan jawabirnya. Nah, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa ketika seluruh penduduk Sana'a itu melakukan pembunuhan pada seorang, itu kan, maka akan seluruhnya dihukum kisos. Kenapa? Karena kita tidak tahu letak Allah mencabutnya itu lewat pukulan yang mana. Nah, maka ini adalah sebaik-baik hukuman agar tadi ada efek jera, tidak terjadi lagi pembunuhan satu dengan pembunuhan yang lainnya. Kemudian ketika terjadi kisos itu mereka orang-orang yang membunuh itu hilang dosanya, habis dosanya itu ketika di dunia. Kan dikatakan kalau misalnya di dunia itu hukumannya 1 hari, di akhirat itu 1 hari ibaratkan di bumi itu 1000 hari. Nah, berarti lebih berat atau lebih ringan? Bu, lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat di akhirat itu. Nah, maka tadi Allah itu memberikan rasa kasih sayangnya itu dengan melaksanakan hukum-hukum harus dilaksanakan di dunia, agar nanti ketika bertemu Allah itu bersih apanya? Dari dosa-dosanya. Nah, maka ketika misalnya sekarang ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, kemudian misalnya mereka hanya dipenjara, atau misalnya hanya disanksi ala kadarnya, nanti di akhirat nanti Allah yang akan memberikan had tersebut. Nah, maka bagaimana kalau misalnya si pembunuh ini memaafkan? Kira-kira apa, Bu? Kalau misalnya tadi kan, kalau al-qisas itu kan qisas itu adalah membunuh dibunuh lagi kan. Tadi kan ayatnya jika yang dibunuh perempuan maka perempuan lagi, jika yang merdeka maka merdeka lagi. Atau misalnya di ayat lain itu terkait qisas yang ringan itu, ketika yang dihilangkan itu telinga maka telinga lagi, yang dihilangkannya mata maka dihilangkan matanya lagi. Al-uduna bil udunain, wal aina bil ain, wal anfa bil anfi, wal anfa bil lupa lagi, wal anfa bil wal anfu bil anfi, Bu. Lupa ya itu ayatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya menghilangkan hidungnya misalnya jadi
sopak. Nah, maka disopak lagi. Itu adalah keadilan dalam Islam, bukan horor. Nah, maka kata Allah, barang siapa baru nih memaafkan, maka tidak dibunuh, tapi harus membayar diat. Berapa diat ketika seseorang membunuh dengan sengaja? Itu 100 ekor unta. Sapi di Karasak berapa harganya? 30, 40. Kalau musim kurban ada yang 25, itu yang kecil. Ya, kalau misalnya unta itu kan lebih utama daripada sapi, sekitar 80 jutaan. Kalau misalnya Bu 80 juta kali 100 ekor, berapa yang harus dibayar ketika ini dimaafkan? Kan tadi kalau misalnya ketika tidak dimaafkan berarti yang membunuh itu harus dibunuh lagi. Tetapi ketika dimaafkan oleh keluarganya, misalnya si A membunuh si B, nah keluarganya itu memaafkan, maka kata Allah harus membayar diat. Ini bukan kata ulama, bukan kata Pak Presiden, bukan, tapi kata Allah sendiri. Apa yang harus dilakukan membayar diat? Yaitu membayar 100 ekor unta. Di sini ada ahli matematik, 80 juta kali 100 ekor, 8M. Kira-kira Bu, seseorang dihargai 8M itu berharga atau tidak? Berharga. Nah, itulah gitu kan berharganya seorang nyawa di hadapan Allah. Bahkan nanti ketika misalnya di daulah Islam, ketika Islam itu diterapkan, orang kafir yang dia itu adalah penduduk daulah Islam kemudian dibunuh sengaja oleh orang muslim, kemudian misalnya tadi kesengajaan itu tanpa ada udzur syara. Kan dalam membunuh itu dalam syara itu dua gitu kan. Satu ketika kisos, dua ketika perang fisabilillah. Nah, maka ketika misalnya tidak ada udzur syara gitu kan, meskipun dia seorang kafir tapi dia dalam keadaan lindungan oleh seorang sistem dalam sistem Islam, maka itu sama-sama mendapatkan hak yang sama. Kenapa? Karena tadi Islam turun rahmatan lil alamin. Islam turun bukan hanya tadi rahmat bagi orang Islam itu saja, tetapi seluruh manusia yang ada di bawah lindungan sistem Islam. Nah, maka nanti ketika misalnya ada kafir dhimmi, yaitu kafir yang ada dalam lindungan negara khilafah, ketika dibunuh oleh seorang muslim, maka yang muslimnya itu juga harus dibunuh. Adil nggak Bu? Kenapa seperti itu? Karena tadi Allah menghargai setiap nyawa manusia, bukan hanya nyawa kafir muslim saja, tetapi nyawa kafir yang ada dalam lindungan sistem Islam. Berbeda misalnya dengan orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, maka itu wajib dibunuh gitu kan, diperangi, dikital. Nah, maka tadi ya 8 miliar. Ada nggak sekarang yang ketika misalnya tadi si bapak ini misalnya dikasihkan tuh rombongan, dikatakan kan yang mengeroyok itu sekitar 7-12 orang. Berarti yang 100 ekor itu dibagi kepada 8 orang, masing-masing berarti 10 lebih ya, 11 lebih. Mungkin nggak diat itu sekarang itu dilaksanakan? Kenapa tidak? Karena sekarang tidak berhukum dengan hukum Islam. Bahkan di KUHP pidana itu paling berat itu 15 tahun penjara atau seumur hidup. Apakah ini menjadi efek jerak? Apalagi kalau misalnya sekarang yang membunuhnya itu Ibu berdenging ya Bu ya? Cek. Saya harus begini berarti Bu. Sini aja ya Bu. Nah, gitu aja ya. Kedengaran Bu? Ya. Nah, kalau misalnya maaf gitu kan, ada salah satu kejadian ketika anak penjabat yang menabrak, kemudian yang ditabrak itu meninggal. Itu cuma 2 bulan penjara. Sakit ya?
Kepanasan Bu, musim panas. Kedap. Udah Bu, udah mendenging lagi. Nah, maka di dalam Islam penjaminan terhadap jiwa itu betul-betul dijaga karena apa? Itu adalah hak Allah. Tidak ada hak bagi manusia itu untuk mengambil nyawa orang lain. Karena itu adalah nyawa itu adalah milik Allah. Sehingga apa? Hukumannya juga adalah paling terberat. Kemudian diatnya juga paling terberat, gitu kan? Sehingga apa? Ini adalah penjagaan dari Allah untuk untuk kelestarian umat manusia di dunia. Kebayang ya Bu ya, secanggih-canggihnya misalnya sebuah negara tapi dia itu tidak ada penghuninya, akan berharga atau tidak? Tidak ada. Misalnya sehebat-hebatnya sebuah peradaban, ketika misalnya para generasinya itu tidak ada, maka akan berharga atau tidak? Tidak. Nah, sehingga tadi salah satu Allah menciptakan manusia itu adalah untuk penjagaan di alam raya ini. Ketika penjaganya itu sangat murah gitu kan, nyawa-nyawa itu, maka dunia ini sudah tidak ada apanya? Harganya. Karena apa? Penjaganya tidak ada. Contoh aja rumah Bu, kalau misalnya penghuninya nggak ada, rumah segedong-sigrong apapun itu akan berharga atau tidak? Nggak ada, karena tidak berfungsi. Nah begitupun, iya betul, tidak ada nyawanya. Nah maka penjagaan di dalam Islam itu betul-betul terhadap nyawa itu begitu hebatnya. Sehingga tadi efek jerak jawajirnya, efek dari penghapusan dosa jawabirnya itu betul-betul harus didapat dari setiap orang-orang yang melakukan pelanggaran, baik itu nanti dalam jarimah yang lain atau misalnya dalam hudud yang lain. Masih berdegung ya Bu? Nah, harus dijauhi dari saya Bu. Nah maka selain itu Islam juga punya hukum-hukum yang lain. Nah, maka nanti di dalam tadi seseorang mengambil jiwa dengan jiwa itu disebutnya hudud. Kemudian ketika misalnya yang berzina kemudian dirajam atau misalnya dijilid disebutnya, halo Bu. Bu, halo Bu. Halo Bu. Bu. Ayo Bu, kuis ada door prize. Ada door prize gimana? Ayo Bu. Ada apa ya? Pertanyaannya, kalau hudud itu atau kisos, jadi kan gini, maaf ya, hudud itu batasan ketika seorang muslim atau warga negara daulah Islam itu melaksanakan pelanggaran. Nanti itu kan ada yang batasannya itu yang mencuri dipotong tangan, yang membunuh dibunuh. Kemudian, nah kalau misalnya yang zina itu dirajam atau dicambuk itu namanya apa? Oh, rajam. Tadi kan udah di-clue sama saya. Jadi disebutnya itu apa? Hudud. Hudud Bu. Dihukuminya dengan apa? Ya, berarti itu masih disebutnya hudud, tapi tadi dengan batasan yang berbeda. Ada juga jarimah. Jarimah itu adalah yang tidak ditentukan oleh Allah batasannya, tapi nanti oleh para penguasa muslim pelaksanaannya, atau misalnya dihukumnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan para amir. Contoh misalnya seseorang jika dia itu seorang muslimah, kemudian seorang muslimah dalam hukum Islam harus apa Bu? Pakai pakaian yang syar'i.
atasnya pakai kerudung, bawahnya pakai jilbab. Kemudian misalnya dia tidak pakai jilbab, kemudian nah ini disebutnya takjir. Nah, takjir ini ditentukan oleh seorang khalifah, oleh seorang amirul mukminin, oleh seorang pemimpin umat Islam. Nah, maka yang menentukan batasan takjirnya itu adalah seorang khalifah. Atau misalnya kalau yang sholat tidak sholat, kalau kaum muslim harus sholat. Tidak sholat misalnya yang laki-laki pada Jumatan itu, kira-kira ini termasuknya hudud atau takjir? Kenapa takjir? Betul, karena di dalam Al-Quran tidak secara eksplisit misalkan mengatakan seperti ini, yang tidak sholat maka harus dicambuk 10 kali cambukan. Berbeda dengan tadi, yang membunuh harus dibunuh lagi, yang menghilangkan telinga harus dihilangkan telinganya lagi, yang berzina harus dirajam ketika dia itu muhson, yang dalam keadaan sudah menikah. Yang tidak menikah itu dijilid 100 kali jilidan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Atau misalnya yang mencuri as-sariqu was-sariqatu harus dipotong tangan. Nah, maka dalam hal ini gitu kan, ketika misalnya tadi ada kisos adalah untuk penjagaan nyawa, ada rajam itu untuk penjagaan nasab, ada misalnya tadi ketika yang sholat dicambuk oleh seorang pemimpin Islam, seorang khalifah, itu adalah penjagaan akidah. Kemudian misalnya ada seseorang yang murtad, dia keluar dari agama Islam, itu juga sama penjagaan akidah. Agar apa? Akidah itu tidak bisa dipermainkan. Kan kalau misalnya sekarang ya dalam sistem demokrasi, akidah itu bagian daripada hak asasi manusia, bukan hak negara yang menjaga akidah rakyatnya. Kan dalam Islam Bu, negara itu wajib menjaga akidah muslim. Contoh misalnya, yang laki-laki ketika dia itu tidak Jumatan, itu ada polisi-polisi syariah. Ayo Jumatan. Atau misalnya ada laki-laki, ketika misalnya masjid ini, kalau masjid Mama Leman subuh penuh Bu? Masya Allah penuh. Duh, berapa baris? Penuh dengan malaikat, Masya Allah. Iya betul, ya minimal dengan malaikat. Kalau misalnya duhur penuh tidak? Malaikat juga. Asar juga malaikat. Jadi yang punya pahala malaikat. Padahal malaikat tidak harus punya pahala ya. Nah, maka nanti kalau misalnya di sistem Islam, ketika ada masjid-masjid yang kosong itu, para surtoh-surtoh itu mengetuk pintu-pintu kaum muslimin. Untuk apa? Karena tadi secara kewajiban hukum fikihnya, keutamaan hukum fikihnya, laki-laki itu harus sholat di masjid. Bahkan pemimpin umatnya itu yang harus memimpin itu menjadi menjadi imam gitu kan. Nah, kalau misalnya gitu kan, kedapatan seorang muslim tercatat di KTP-nya atau misalnya mengenalnya itu dia itu seorang muslim, kemudian tidak sholat, itu akan digiring kemana? Ke pengadilan. Atau misalnya langsung, ayo kamu sholat apa enggak, misalnya kekeh tidak mau sholat. Nah, maka dalam hukum akidah Islam disebutnya ketika seseorang itu sudah tidak melaksanakan sholat, maka itu keluar akidahnya. Saya dulu pernah mencontohkan ini ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya, punten Bu. Nah ini, nah kan Bunyal Islam, pernah Bu? Masih ingat ini? Masih. Gimana tuh? Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqimus shalah wa atuz zakah wa shaum ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian man istata'a ilaihi sabila yang kelima, ini yang haji yang mampu kan? Kalau misalnya kita tidak mampu, wajib apa enggak? Contoh misalnya ini agama kita. Nah ini ya. Lepas tuh hajinya masih bisa menggenggam? Karena apa? Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian zakat bagi siapa? Yang mampu. Batasannya apa? Ketika ibu punya uang di bawah bantal 1 miliar. Ada Bu? Ada. Maka ketika misalnya itu mengendap 1 tahun, ibu harus mengeluarkan zakatnya. Berapa?
berapa persen? 2,5%. Atau punya emas sekarang itu 85 gram. Ibu punya emas 85 gram? Ada juga 85 kilo. Mas Topik, Mas Opik, Mas Yanto gitu kan. Nah ketika misalnya mengendap itu 1 tahun, Mas Udin 80 kilo, maka itu wajib mengeluarkan zakatnya. Berarti ketika misalnya emasnya cuma 1 gram, 2 gram gitu kan, 10 gram, berarti tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Kemudian bagi yang ketiga itu puasa. Bagi yang apa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu, yang sakit, yang uzur, yang misalnya tua itu diwajibkan nggak saum? Tidak, ada fidyah kata Allah. Fidyah itu juga kalau misalnya dia itu mampu, kalau tidak mampu tidak wajib juga. Masya Allah ya Bu ya. Nah sekarang antara salat dengan syahadat itu satu kesatuan. Ketika dua-duanya dilepas maka lepaslah juga apanya? Agamanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwa as-salatu imadudin faman tarokadin faman akomadin. Barang siapa yang melepaskan salatnya maka dia itu terlepas salatnya. Nah maka di dalam hukum terlepas agamanya, maaf. Nah maka di dalam hukum Islam keberadaan salat itu adalah sebagai konsekuensi daripada akidah dia. Jadi ketika misalnya seseorang dia menolak untuk melakukan sholat, maka dia itu sudah terputus akidahnya. Maka para ulama ahli fikih mengatakan dia itu kafir secara afalnya, tidak melakukan sholat. Nah maka khalifah itu memberikan efek jera. Kalau misalnya dia tidak sholat misalnya 1 waktu, maka ada beberapa khalifah yang memberikan takjir dicambuk 40 kali cambukan. Karena apa? Itu bagian dari penjagaan akidah terhadap umatnya gitu. Karena apa? Kayak gini kan, contoh misalnya ibu, bapak-bapak ada yang kerja di pabrik? Ada. Harus seperti apa kerja di pabrik? Datang jam 8, pulang misalnya jam 2. Atau misalnya datang jam 3, pulang jam 3 lagi. Kalau misalnya dia izin berarti harus lapor dulu. Kalau misalnya dia kesiangan selama seminggu, diapakan? Dipecat. Begitupun juga Allah punya apa? Punya kewenangan. Ketika kamu sudah bersyahadat, maka kamu sudah menyaksikan bahwa kamu adalah menyaksikan saya Tuhanmu. Nah maka ketika kamu bertuhanku, kamu harus lapor. Berapa kali sehari? 5 kali sehari, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau misalnya kamu tidak melapor di zuhur, berarti kamu sudah melanggar hukum. Sama seperti di pabrik, kamu tidak kerja 1 hari, dikasih teguran nggak? Dikasih. 2 hari dikasih teguran? Ya. 3 hari dikasih surat SP. 4 hari kemungkinan dipecat. Begitupun kata Allah, kamu wajib lapor nih sama aku. Kata Allah itu duhur, asar, maghrib, isya. 1 aja duhur, oh kamu pelanggaran. Pelanggarannya bukan dengan manusia lagi, dengan Allah yang memberikan apa? Memberikan kamu kehidupan, memberikan kamu harta, memberikan kamu keturunan, memberikan kamu segala yang kamu inginkan, aku kasihkan. Tapi kamu tidak melapor sama aku. Wajar nggak kalau Allah marah? Wajar. Kenapa? Karena kita itu milik Allah, bukan milik sendiri. Nah maka khalifah, pemimpin Islam itu mengajarkan bahwa kamu harus taat terhadap apa yang menjadikan konsekuensi dari keimananmu. Nah maka ketika misalnya tidak datang berlapor kepada Allah, itu 1 kali waktu itu 40 cambukan. Adil? Adil. Begitulah Islam itu mengatur apa? Agar kita itu tetap taat. Kan kita tuh merindukan surga, Bu, merindukan